Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke? Kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of the deck, kita punya kartu 4 koin. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang menantikan suatu kabar berita, bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin sedang menantikan kabar mengenai teman, mengenai pasangan, bisa juga mungkin mengenai kondisi pekerjaan dan usaha yang sedang kalian lakukan saat ini. Ya, jadi intinya ada suatu hal yang sedang kalian nantikan untuk minggu ini. Terus bagian lain, kemungkinan dengan kartu 4 koin ini kalian agak sedikit tertutup ya, lagi menutup diri, bisa juga kurang fleksibel ketika berbicara, berinteraksi dengan orang lain ya, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan dan sebagainya. Jadi intinya kalian lagi cenderung menutup diri ataupun bisa juga kurang fleksibel ketika mengemukakan sebuah pendapat, pemikiran kepada orang terdekat kalian. Jadi sarankan sekali untuk lebih terbuka ya dalam minggu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Temperance. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Sagittarius. Terus bagian lain dengan kartu Temperance ini, di sini kalian mungkin agak sedikit pelan-pelan ketika ingin melakukan sebuah keputusan. Ya, soalnya dengan kartu ini disarankan sekali untuk tidak usah terburu-buru ketika ingin melakukan tindakan baru ataupun keputusan penting. Silakan kalian pertimbangkan secara detail dan mendalam ya. Pertimbangkan pro dan kontranya sebelum mengambil keputusan, baik itu dalam usaha, dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya. Soalnya dengan kartu 4 koin tadi, di sini kalian masih menantikan suatu kabar berita mengenai seseorang dan sesuatu hal dalam minggu ini ya, sehingga dengan kartu Temperance tadi disarankan untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terus bagian lain dengan kartu Temperance, sepertinya di sini kalian lagi butuh healing. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan juga. Di sini kalian lagi ingin menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang pernah kalian alami akhir-akhir ini ya, menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Oke? Sehingga dengan kartu 4 koin tadi kalian di sini cenderung menutup diri untuk minggu ini ya. Jadi perlu untuk berpikiran positif di sini. Terus bawahnya ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan earth sign seperti Taurus, Virgo, Capricorn. Terus selain itu kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya dalam minggu ini kalian perlu untuk menggunakan kesabaran ya. Soalnya di bawahnya ada kartu Strength juga. Di sini kalian lagi butuh kesabaran ekstra dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga di rumah, pekerjaan, dan keuangan. Mungkin akhir-akhir ini beberapa dari kalian pernah mengalami sebuah masalah yang cukup membuat kalian merasa down ya. Misalnya mungkin lagi mengalami konflik di dalam keluarga, mengalami situasi rumit dalam keluarga ya. Bagi yang lain mungkin sedang mengalami kondisi rumit dalam pekerjaan dan keuangan yang cukup menguras energi kalian, sehingga di sini kalian perlu ekstra kesabaran ya untuk menghadapinya ya dalam minggu ini. Oke, jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar di sini. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 2 cawan. Kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya di sini untuk minggu ini mungkin kalian akan fokus sekali dengan urusan yang menyangkut keluarga di rumah, pasangan, dan teman-teman kalian. Ya, mungkin ada suatu hal yang ingin kalian bicarakan, sampaikan kepada mereka ya, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah rumit yang kalian alami akhir-akhir ini. Terus bagian lain dengan kartu 2 cawan, sepertinya di sini mungkin kalian ingin berdiskusi, meminta pendapat dari mereka. Mungkin di sini kalian lagi butuh solusi terbaik untuk memecahkan sebuah masalah, sehingga dengan kartu 2 cawan mungkin kalian lagi ingin cerita ya, ingin berdiskusi dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, pasangan, dan teman-teman untuk minggu ini ya. Dan dengan kartu 4 koin tadi mungkin beberapa dari kalian sedang menantikan suatu kabar berita, khususnya mengenai keluarga di rumah, pasangan, dan teman-teman. Bisa juga bagian lain dengan kartu 4 koin kalian cenderung menutup diri ya, mungkin lagi ingin mengurangi kedekatan dan komunikasi terhadap anggota keluarga di rumah, pasangan, dan teman-teman. Jadi sarankan sekali untuk lebih terbuka ya untuk minggu ini. Oke. Terus di sini kita mulai dengan kartu 7 tongkat. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian ingin bertahan, mungkin di sini kalian lagi ingin membela diri ya, mempertahankan sebuah pendapat yang kalian yakini benar dari seseorang. Misalnya mungkin di sini kalian ingin membela diri dari pasangan, dari teman ya, dari rekan sekerja di kantor dan sebagainya. Mungkin ada suatu hal yang ingin kalian pertahankan untuk minggu ini ya. Dengan kartu 7 tongkat disarankan untuk tidak menyerah,
dalam menghadapi kesulitan apapun ya dalam hidup kalian masing-masing. Terus dengan kartu dua cawan sebagai tema utama, mungkin di sini kalian ingin meminta pendapat dari mereka, dari orang-orang terdekat ketika ingin membela diri ataupun mempertahankan sebuah pendapat. Oke? Bisa juga bagi yang lain justru sebaliknya, kalian yang ingin membela diri dari orang-orang terdekat kalian untuk minggu ini ya. Dan dengan kartu 10 pedang di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah ya. Jadi sini kalian lagi ingin menyelesaikan sebuah masalah, misalnya mungkin masalah dalam keluarga, masalah dengan pasangan, ataupun masalah dengan teman-teman kalian. Ya, bisa juga bagi yang lain mungkin lagi ingin menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan kalian untuk minggu ini. Sehingga dengan kartu 7 tongkat perlu untuk bertahan, tidak menyerah ya. Terus di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian akan menciptakan cara-cara kreatif baru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya mungkin menciptakan cara baru untuk memperbaiki keuangan, memperbaiki kondisi pekerjaan, ya, memperbaiki hubungan dengan seseorang. Bagian lain mungkin menciptakan ide bisnis yang baru dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah cara kreatif baru yang akan kalian pikirkan dan kembangkan untuk minggu ini. Sehingga dengan kartu The Word di sebelahnya, di sini kalian siap untuk memasuki siklus dan lembaran hidup yang baru. Dikarenakan ada sebuah ide kreatif baru yang akan kalian kembangkan sendiri. Ide kreatif tersebut bisa kalian gunakan untuk melangkah maju ke depan, untuk memasuki sebuah siklus yang baru lagi dalam minggu ini, yaitu siklus dalam pekerjaan, siklus dalam asmara, dan sebagainya ya. Oke. Terus dengan kartu dua cawan sebagai tema utama, mungkin di sini kalian ingin memasuki sebuah siklus yang baru bersama dengan orang-orang terdekat, memulai lembaran hidup yang baru lagi dengan keluarga, dengan pasangan dan teman-teman kalian untuk minggu ini. Oke. Terus di sebelah sini kita punya kartu 8 pedang. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin beberapa dari kamu mungkin akan mulai cemas, khawatir, memikirkan suatu hal. Ada suatu hal yang sedang kalian pikirkan. Misalnya mungkin sedang memikirkan masalah dalam asmara, masalah dalam keluarga, bisa juga bagian lain mungkin sedang memikirkan kondisi dalam keuangan dan pekerjaan ya. Ada suatu hal yang mengganggu pikiran kamu untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar ya dan tetap berpikiran positif. Sehingga dengan kartu The Hermit di sebelahnya, mungkin di sini kalian perlu untuk menggunakan intuisi terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting terhadap sebuah masalah yang cukup menguras energi kalian. Ya, mungkin ada sebuah masalah yang akan terjadi yang akan membuat kalian merasa cemas, khawatir ya, dengan kartu 8 pedang tadi. Sehingga perlu untuk menggunakan intuisi ya. Silakan gunakan waktu sendirian untuk berpikir dan melakukan analisa ulang terhadap sumber kekhawatiran tersebut nantinya dalam minggu ini ya. Dengan kartu dua cawan sebagai tema utama, silakan gunakan waktu untuk berdiskusi, meminta pendapat dari orang-orang terdekat ya, dengan keluarga, pasangan dan teman-teman untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah tersebut nantinya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu King of Wands. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan fire sign seperti Aries, Leo, Sagittarius. Bagian lain mungkin energi kamu sendiri ya. Kartu ini melambangkan sebuah ambisi yang besar. Jadi artinya kalian akan memiliki sebuah ambisi yang besar untuk mencapai sebuah target dan tujuan. Misalnya mungkin target dalam pekerjaan, target penjualan, target asmara dan sebagainya ya. Jadi intinya di sini kalian sedang memasang sebuah target baru ya, memiliki sebuah ambisi dan motivasi yang besar untuk mencapai tujuan tersebut nantinya dalam minggu ini. Dan dengan kartu Knight of Wands di sebelahnya, mungkin di sini kalian juga merasa antusias bergerak maju ke depan untuk mencapai ambisi tersebut nantinya. Ya, dengan kartu ini kalian mungkin akan bersemangat sekali dalam melangkah maju ke depan, ya, memiliki ambisi besar, ya, semangat tinggi, motivasi yang tinggi untuk melakukan segala sesuatu hal, baik itu dalam usaha, dalam pekerjaan, ya. Mungkin bagian lain mungkin lagi semangat untuk PDKT dengan seseorang dan sebagainya. Ya, jadi intinya ada sebuah semangat baru yang akan membuat kalian merasa antusias dalam minggu ini. Oke? Jadi intinya dengan kartu 4 koin tadi, mungkin di sini kalian untuk minggu ini masih menantikan suatu kabar berita mengenai sesuatu hal, ya. Bisa juga bagian lain lagi menutup diri dan kurang fleksibel ketika berkomunikasi. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya, dan membuka diri. Oke? Terus dengan kartu Temperance, mungkin di sini kalian juga lagi butuh healing, lagi ingin sendirian, ya. Mungkin lagi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kalian alami akhir-akhir ini. Terus bagian lain mungkin di sini kalian perlu ekstra bersabar, ya, dan tetap kuat dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi keluarga, pekerjaan dan keuangan dalam
minggu ini. Terus dengan kartu 7 tongkat di sini kalian merasa perlu untuk bertahan, membela diri ataupun mempertahankan sebuah pendapat, khususnya dari keluarga di rumah, pasangan dan teman-teman ya. Mungkin bagian lain di sini kalian lagi tertutup sekali ya dari mereka. Dengan kartu 10 pedang tadi mungkin kalian ingin menyelesaikan sebuah masalah, sebuah konflik, masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan dan sebagainya ya. Dengan kartu 2 kalian juga siap untuk memasuki siklus dan lembaran hidup yang baru lagi setelah menciptakan sebuah cara kreatif baru. Oke, dengan kartu The Empress. Walaupun memang beberapa dari kalian masih merasa cemas khawatir dengan kartu 8 pedang tadi, memikirkan suatu hal secara berlebihan. Jadi perlu untuk berhati-hati dan ekstra bersabar ya. Gunakan intuisi dengan kartu The Hermit. Ada sebuah ambisi besar dengan kartu King of Wands tadi yang akan kalian miliki ya untuk mencapai sebuah target dan tujuan. Di sini kalian juga merasa antusias dan energik sekali dalam melakukan segala sesuatu hal ya untuk minggu ini. Oke, jadi sarankan sekali ya untuk selalu berpikiran positif dan tetap semangat. Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.